Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Misra Firi Martadamano dengan NPM 33210032. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya kerjakan dengan judul Evolusi Vertebrata. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu pasti ada latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang. Darah merupakan komponen dalam sistem sirkulasi yang berperan penting dalam mendistribusikan sebagai senyawa esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Darah hewan vertebrata terdiri atas sel-sel darah yang tersuspensi di dalam plasma dan beredar menuju organ-organ tubuh. Unsur seluler atau sel darah terbagi menjadi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Dalam sel-sel itu berbentuk ukuran dan persentase jumlah eritrosit dan leukosit beberapa untuk setiap jenis hewan. Setiap jenis hewan vertebrata. Demikian pula dengan jumlah dan tipe sel leukosit yang memiliki gambaran berbeda untuk tiap jenis hewan. Ukuran dan bentuk sel eritrosit serta kandungan hemoglobin dapat mengindikasikan kemampuan respirasi hewan yang merupakan hasil adaptasi terhadap habitat yang berbeda. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan darah? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui hewan-hewan vertebrata? Slide yang ketiga yaitu metode. Metode yang pertama, subjek penelitian. Hewan vertebrata yang digunakan sebagai objek berasal dari 5 kelas takson vertebrata dari 5 kelas takson yang diwakili oleh hewan Clarias batrachus atau ikan lele, dari kelas Pisces, Ranacan Criophora atau katak, dari kelas amfibi Eutropis multifasciata atau kadal, dari kelas reptila Columbalifia atau burung merpati. Untuk kelas Aves dan Musculus atau mencit mewakili kelas mamalia. Yang kedua, prosedur penelitian. Sampel darah ikan diambil sebanyak 1 ml melalui arteri caudalis. Pembuluh darah arteri caudalis berada di tempat di bawah vertebrata. Sampel darah burung merpati diambil dari vena jugularis. Sampel darah katak dan kadal yang berukuran kecil diambil dengan menusukkan jarum langsung ke jantung. Pengambilan sampel darah mencit dengan cara ujung tabung hematokrit ditusukkan pada vena orbitalis di mata. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC merupakan nilai konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam total sel darah. Slide yang keempat, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis profil hematologi untuk 5 kelas vertebrata menunjukkan nilai hematologi dipengaruhi oleh respons
yang berbeda tiap organisme terhadap lingkungan atau habitat hidupnya. Hewan vertebrata akuatik cenderung mempunyai kadar hemoglobin. Jumlah eritrosit total yang presentasi hemaktorit lebih rendah dibandingkan vertebrata terestrial. Nilai MCIV dan MCH pada vertebrata rendah mempunyai nilai lebih tinggi. Hewan akuatik dan semak akuatik cenderung memiliki kadar Hb lebih rendah dibandingkan hewan terestrial disebabkan kandungan oksigen dalam air lebih rendah dibandingkan medium udara, sehingga oksigen yang terikat oleh protein Hb akan lebih sedikit. Slide yang kelima. Di sini saya di sini ada gambar hewan vertebrata. Ada 5 gambar hewan vertebrata. Yang pertama Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptilia, yang keempat aves, yang kelima mamalia. Slide ke-6, kesimpulan berdasarkan pengamatan hematologi diperoleh hasil hewan vertebrata kelas Pisces atau ikan lele, amfibi atau katak, dan reptil atau kadal mempunyai kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah eritrosit lebih rendah dibandingkan kelas aves dan mamalia. Jumlah leukosit vertebrata rendah seperti kelas Pisces. Amfibi, reptil, dan aves lebih dari 100 sel per mililiter. Sedangkan pada mamalia, jumlah leukosit rata-rata kurang lebih 4000 sel per mililiter. Jumlah leukosit diferensial diperoleh data ikan lele, katak, kadal, merpati, dan mencit memiliki persentase limfosit tertinggi di antara jenis leukosit lainnya atau 37-62%.